Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Audit Syariah. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Balkis Oktama Isabila dengan NPM 1951030036, dan yang kedua ada Reski Hoirunisa dengan NPM 1951030154, dan yang terakhir ada Windy Safira dengan NPM 1951030203. Di dalam pokok bahasan materi kami ada 4. Yang pertama ada konsep dan perkembangan audit syariah, yang kedua ada landasan hukum audit syariah, yang ketiga ada standar audit syariah, dan yang terakhir atau yang keempat ada implementasi audit syariah. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep dan perkembangan audit syariah. Konsep audit syariah. Audit syariah merupakan suatu hal yang sangat penting menyangkut kesadaran dari lembaga-lembaga Islam terhadap ketercapaian atas tujuan-tujuan syariah seperti yang termuat dalam maqasid syariah. Lalu, audit syariah adalah pemeriksaan sejauh mana kepatuhan lembaga keuangan Islam dalam semua aktivitasnya sesuai syariah. Nah, pemeriksaan ini termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produksi, transaksi, memorandum, dan anggaran dasar, laporan keuangan. Nah, laporan itu terutama audit internal dan inspeksi bank sentral, surat edaran, dan lain-lain. Lalu pembahasan selanjutnya tentang perkembangan audit syariah. Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk menentukan informasi yang disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awalnya, audit termasuk perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bukan merupakan pejabat perusahaan atau mereka yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya sebagai perwakilan pemegang saham. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi, profesi akuntan mulai dibutuhkan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai formasi kantor-kantor audit. Fokus awal audit ini mula-mulanya adalah untuk menentukan penyimpanan dalam akun neraca serta menangkal pertumbuhan kecurangan yang berkaitan dengan peningkatan fenomena manajer profesional serta pemilik saham yang pasif. Landasan hukum audit syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Surat Al-Infitor ayat 10-12 artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Infitor ayat 10-12 di atas telah diterangkan bahwasannya malaikat itu penjaga yang amat mulia dan bertugas mengawasi manusia. Oleh karenanya, jangan kalian berbuat keburukan, karena mereka akan mencatat setiap keburukan kalian perbuat. Begitu juga auditor yang selalu dalam awasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat akan mencatat setiap perbuatannya. Maka dari itu, auditor harus melakukan pekerjaannya, yakni menilai kewajaran dari laporan dengan kejujuran dan keadilan. Sebab akuntansi syariah senantiasa harus menjaga serta menghindar dari perbuatan yang tidak dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakutan akan memperoleh sanksi akhirat kelak. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, artinya, aku jadi yang ketiga antara dua orang
yang berserikat selama yang satu tidak hianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya. Yang ketiga, undang-undang AAOFI, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, di mana sudah membentuk yang pertama, kode etik untuk akuntan serta auditor lembaga keuangan. Yang kedua, tujuan serta standar auditing untuk lembaga keuangan. Yang ketiga, standar akuntansi untuk lembaga keuangan, terutama bank. Yang keempat, konsep serta dan tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan. Berdasarkan prinsip dari audit AAOFI adalah: yang pertama, auditor diharuskan untuk melakukan perencanaan serta melakukan audit dengan potensi profesional, waspada, serta sadar akan seluruh kondisi yang berpeluang mengakibatkan kesalahan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, auditor diharuskan melaksanakan audit berdasarkan standar dari ASIFIS, yaitu Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Yang ketiga, auditor pada kelembagaan keuangan syariah diharuskan menaati ketentuan profesi akuntan dari The International Federation of Accountants dan AAOFI yang tidak berlawanan akan ketentuan serta pedoman Islam. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah standar audit syariah. Menurut AAOFI, sebuah hukum Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan SSB merupakan badan hukum independensi yang menilai khusus dari segi fikih muamalah dan hukum komersial Islam. Nah, tugas SSB ini ada 3, yaitu yang pertama, memberikan bimbingan. Yang dimaksud dalam hal ini bimbingan adalah memberikan evaluasi dan kritikan dan adanya pengawasan. Nah, yang kedua, tanggung jawab lingkungan sosial atau yang kita biasa dengar dengan sebutan CSR. Nah, dalam hal ini memberikan manfaat dari keberadaannya lembaga tersebut. Nah, baik, yang ketiga adalah pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini disingkat dengan FS atau Finansial Syariah. Tujuannya untuk memberikan informasi terkait dengan pengungkapan dan penyajian laporan tersebut. Nah, baik, materi selanjutnya adalah implementasi audit syariah. Dalam hal ini, audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan ITA, proses operasi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas LKS atau laporan keuangan syariah. Nah, audit syariah ini telah memiliki landasan hukum sebagai prinsip-prinsipnya, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegiatan audit ini terdiri dari 3 lapis yang akan terjamin keasliannya, yaitu ada pengujian liputan keuangan, yang kedua pengujian atas hasil peliputan keuangan, dan yang terakhir ada pemeriksaan untuk memastikan produk dan transaksi ini terjamin oleh lembaga keuangan syariah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.